Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Esti Belajar. Kali ini akan belajar teori perdagangan internasional, materi ekonomi kelas 11 SMA. Ada beberapa teori perdagangan internasional, di antaranya ada teori merkantilisme, teori keunggulan mutlak, teori keunggulan komparatif. Kali ini akan kita bahas tentang teori perdagangan merkantilisme. Istilah merkantilisme berasal dari kata bahasa Inggris merchant yang berarti pedagang. Artinya, dalam paham teori merkantilisme, jika setiap negara ingin maju, maka harus melakukan perdagangan dengan negara lainnya. Akibatnya, sumber kekayaan negara dapat diperoleh dari surplus perdagangan luar negeri dalam bentuk emas atau logam mulia. Sobat Esti, teori merkantilisme berkembang sekitar abad 16 di Eropa. Dipelopori oleh Colbert, seorang pegawai negeri Perancis sebagai Menteri Ekonomi dan Keuangan, berbicara tentang betapa pentingnya posisi seorang pedagang dan bagaimana pedagang dan penguasa atau pemerintah dapat bekerja sama untuk memajukan perekonomian negara. Thomas Mann menganggap bahwa seorang saudagar makmur dari Inggris yang membahas pengalaman perdagangan luar negerinya dan masalah-masalah yang sering muncul dalam perdagangan luar negeri. Sir William Petty, seorang ekonom, ilmuwan, dan filosof Inggris, membahas pentingnya tenaga kerja, bukan sumber daya tanah, untuk meningkatkan ekonomi domestik suatu negara, kaitannya dengan praktik merkantilisme yang melatar belakangi munculnya teori merkantilisme sering terlihat pada politik yang menimbulkan perang dan juga dilatar belakangi oleh perluasan daerah jajahan. Teori ekonomi merkantilisme dalam penerapannya saat ini sangat bervariasi dan telah berkembang dari waktu ke waktu. Sobat Esti, berkembangnya pemikiran merkantilisme di Eropa membuat logam mulia menjadi alat ukur untuk kesejahteraan, kekayaan, dan kekuasaan bagi suatu negara. Artinya, semakin banyak logam mulia yang dimiliki oleh suatu negara imperialisme, maka semakin kaya dan berkuasa pula negara tersebut. Ada beberapa ciri sebuah sistem ekonomi merkantilisme, di antaranya negara adalah satu-satunya bentuk penguasa dari suatu perekonomian. Memperoleh logam mulia sebanyak mungkin, dan hal tersebut menjadi hal utama. Fokus pada neraca perdagangan yang surplus yang merupakan bentuk perolehan keuntungan yang besar dari perdagangan luar negeri. Sobat Esti, ada beberapa kebijakan sistem ekonomi merkantilisme, di antaranya monopoli pasar yang memaksimalkan peran dari pelabuhan-pelabuhan pokok sebagai bagian dari aktivitas utama ekonomi. Membuat subsidi ekspor, yakni subsidi yang beban biaya ditanggung oleh pemerintah pada perusahaan saat
mengekspor barang ke luar negeri. Tujuannya agar pihak yang mengekspor dapat menjual barangnya di luar negeri dengan harga yang lebih murah, sehingga kondisi ekonomi menjadi kompetitif. Jadi yang berikutnya, melakukan promosi di berbagai industri manufaktur lewat penelitian atau riset subsidi secara langsung oleh pemerintah yang berguna untuk meningkatkan hasil produksi. Membatasi upah para pekerja yang tujuannya agar menekan pengeluaran negara dan perusahaan sehingga pemerolehan keuntungan menjadi lebih maksimal. Jadi berikutnya, memaksimalkan penggunaan sumber daya dalam negeri yang bertujuan mengurangi besaran biaya untuk impor barang, karena impor bisa meningkatkan pengeluaran suatu negara. Membatasi konsumsi domestik lewat hambatan non-tarif perdagangan, di mana negara berusaha untuk menghalangi masuknya barang-barang impor lewat berbagai kebijakan, di mana kebijakan tersebut bukanlah tarif bea cukai masuk. Sobat SI, berikutnya adalah dampak teori merkantilisme. Teori merkantilis diajarkan secara luas di semua sekolah Eropa pada awal abad ke-18 dan 19. Ketika kesadaran nasional mulai berkembang. Peristiwa ini pertama kali memicu intervensi negara yang mengatur perekonomiannya, dan akhirnya lahirlah sistem kapitalis. Kebutuhan pasar yang diajarkan oleh teori merkantilisme akhirnya menyebabkan banyak perang antar negara-negara Eropa. Akhirnya era imperialisme Eropa dimulai. Teori ekonomi merkantilis mulai menghilang pada paruh kedua abad ke-18 dengan munculnya teori ekonomi baru yang disampaikan oleh Adam Smith. Sobat SI, perhatikan ada satu contoh soal. Teori perdagangan yang menyatakan bahwa negara akan kaya apabila mampu mengakumulasi logam mulia dengan cara meningkatkan ekspor dan menekan impor sehingga memiliki surplus perdagangan yang tinggi adalah teori titik-titik. A. Keunggulan absolut. B. Keunggulan komparatif. C. Merkantilisme. D. Keunggulan kompetitif. E. Globalisme. Jawabannya sudah pasti adalah teori merkantilisme. Sobat ST, sampai di sini kebersamaan kita. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dengan video ST Belajar berikutnya.